Di dunia MotoGP, satu tim selama beberapa musim terakhir terlihat hampir tak terkalahkan. Kecepatan mereka luar biasa. Teknologinya paling maju. Dan hampir semua pembalap di grid mengakui satu hal. Mengalahkan Ducati bukan perkara mudah. Namun, di balik dominasi itu, muncul kabar bahwa ketegangan mulai memuncak di dalam Ducati Lenovo Team. Apa yang sebenarnya terjadi di balik garasi tim paling kuat di MotoGP ini? Dalam beberapa musim terakhir, Ducati benar-benar mengubah wajah MotoGP. Motor mereka, Ducati Desmosedici GP, menjadi referensi teknologi bagi seluruh tim di grid. Motor ini memiliki akselerasi brutal di trek lurus, stabilitas tinggi saat menikung, dan aerodinamika yang jauh lebih agresif dibanding rival. Bahkan, beberapa pabrikan mulai meniru konsep aerodinamika Ducati. Dominasi ini membuat Ducati menjadi tim yang paling ditakuti. Namun, seperti banyak kisah dalam olahraga, ketika sebuah tim terlalu kuat, tekanan justru datang dari dalam. Di pusat cerita ini ada satu nama besar, juara dunia MotoGP, Francesco Bagnaia. Bagnaia telah menjadi simbol kebangkitan Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Dengan gaya balap yang halus dan presisi tinggi, ia berhasil membawa Ducati kembali ke puncak MotoGP. Namun, mempertahankan gelar seringkali jauh lebih sulit dibanding merebutnya. Setiap musim baru selalu membawa tekanan baru. Dan musim ini, tekanan itu terasa jauh lebih besar. Salah satu alasan meningkatnya tekanan di Ducati adalah munculnya generasi pembalap baru. Nama yang paling sering disebut saat ini adalah Pedro Acosta. Pembalap muda asal Spanyol ini tampil dengan gaya agresif dan penuh keberanian. Banyak analis MotoGP percaya bahwa Acosta bisa menjadi wajah baru MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Dan bagi tim seperti Ducati, munculnya talenta muda seperti ini berarti satu hal. Dominasi mereka tidak lagi aman. Setiap balapan kini terasa seperti pertarungan yang jauh lebih sulit. Namun, ancaman dari luar bukan satu-satunya masalah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ketegangan mulai terasa di dalam garasi Ducati sendiri. Ketika sebuah tim memiliki motor terbaik di grid, setiap pembalap tentu ingin menjadi yang tercepat. Persaingan internal pun tidak terhindarkan. Tim harus membuat keputusan sulit. Siapa yang harus diprioritaskan? Apakah semua pembalap diberi kebebasan penuh untuk bertarung? Atau tim harus mulai mengatur strategi yang lebih ketat? Dalam sejarah MotoGP, keputusan seperti ini sering menjadi titik awal konflik besar. Sementara Ducati menghadapi tekanan internal, para rival mereka tidak tinggal diam. Salah satu nama yang kembali menjadi ancaman serius adalah Marc Marquez. Pembalap yang pernah mendominasi MotoGP selama bertahun-tahun ini masih memiliki satu hal yang sangat berbahaya: mental juara. Ketika Marquez menemukan ritmenya, ia bisa menjadi salah satu pembalap paling sulit dikalahkan. Dan jika para rival mulai menemukan performa terbaik mereka, dominasi Ducati bisa mulai terguncang. Ducati saat ini masih memiliki semua yang dibutuhkan untuk tetap berada di puncak. Motor tercepat, teknologi paling maju, dan pembalap dengan kemampuan luar biasa. Namun, sejarah MotoGP menunjukkan satu hal penting. Banyak tim besar runtuh bukan karena kalah cepat, tetapi karena konflik di dalam tim sendiri. Jika Ducati mampu menjaga keseimbangan internal mereka, dominasi ini bisa bertahan lebih lama. Namun, jika ketegangan terus meningkat, musim ini bisa berubah menjadi salah satu musim paling dramatis dalam sejarah MotoGP. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Ducati Lenovo Team akan tetap menjadi raja MotoGP?
Atau justru kita sedang menyaksikan awal dari perubahan besar di dunia balap motor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian ingin update terbaru seputar MotoGP, jangan lupa subscribe. Karena musim ini sepertinya akan penuh drama.